Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran PPKN, Bapak Dr. Ahmad Yakin SAG MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenankan, saya Amirullah, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Azhar Mandar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Dan dengan fokus khusus pada bagaimana kita mengimplementasikan platform digital Canva dalam proses pembelajaran. Mari kita mulai. Yang pertama itu, rekan-rekan sekalian, mengapa pembahasan ini penting? Kita tahu bahwa Pancasila adalah fondasi utama dasar negara, sekaligus ideologi bangsa kita. Segala bentuk aturan, perilaku sebagai warga negara bermuara dalam nilai-nilai luhur kita. Namun tantangan hari ini tidak mudah. Di era globalisasi, derasnya arus teknologi, informasi, tantangan moral seperti penurunan rasa nasionalisme, sikap individualis, hingga kasus-kasus intoleransi yang marak terjadi di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, dunia pendidikan tidak lagi hanya diam, tidak lagi hanya menggunakan metode-metode ceramah. Kita butuh solusi nyata, salah satunya melalui inovasi media pembelajaran berbasis teknologi untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita segarkan kembali ingatan kita mengenai kedudukan Pancasila secara etimologis. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar atau prinsip. Sejak disahkannya secara resmi oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Pancasila memegang erat posisi yang strategis dalam kehidupan kita. Pertama, sebagai dasar negara yang menjadi sumber segala sumber. Yang kedua, sebagai ideologi negara yang berisi cita-cita leluhur kita. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup atau penuntun moral sehari-hari. Dan keempat, sebagai kepribadian bangsa. Inilah identitas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian nilai-nilai leluhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila. Kelima prinsip dasar tersebut mengandung nilai-nilai luhur yang saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan. Sila pertama membawa nilai ketuhanan, menegaskan bahwa kita adalah bangsa yang religius, menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, mengandung nilai kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap orang secara adil tanpa memandang latar belakangnya. Yang ketiga adalah persatuan, mempererat di tengah keberagaman suku budaya di Nusantara ini. Kemudian yang keempat adalah keadilan, menjadikan tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima adalah nilai keadilan. Kemudian penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana implementasi nyata di kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai ini bukan sekedar hafalan di buku teks. Sila yang pertama itu kita terapkan dengan beribadah tepat waktu. Sila yang kedua itu kita wujudkan lewat aksi nyata, menolong orang lain. Yang ketiga itu kita aplikasikan dan mencintai produk-produk dalam negeri. Yang keempat itu membiasakan lewat budaya diskusi, menghargai opini orang lain. Dan yang kelima itu diamalkan dengan cara menghormati hak orang lain, serta menjalankan kewajiban kita secara seimbang. Nah, sekarang kita masuk ke inti media pembelajaran. Bagaimana cara kita mengajarkan nilai-nilai yang tampak abstrak tadi hanya generasi muda kini? Jawabannya adalah lewat teknologi dan platform yang saya angkat dalam makalah ini, yaitu salah satunya adalah Canva. Canva adalah platform
desain grafis yang sangat ramah pengguna. Bahkan kita yang bukan desainer profesional bisa menggunakan itu. Teknologi digital seperti Canva ini punya peran luar biasa dalam pembelajaran PPKN. Media visual yang dihasilkan bisa mendongkrak minat belajar siswa, menyederhanakan materi, dan membuat gambar lebih menarik, melatih kreativitas, membuat pembelajaran menjadi jauh lebih hidup, lebih relevan, dan lebih mengikuti zaman. Kemudian, dalam praktik di ruang kelas, pendidikan bisa mengajar peserta didik melalui berbagai cara proyek kreatif menggunakan Canva. Contohnya yang pertama, dia bisa membuat poster, misalnya poster digital bertema gotong royong atau toleransi beragama. Dan yang kedua, infografis. Ini bisa Canva itu bisa digunakan untuk membuat atau memetakan sejarah atau makna simbol-simbol Pancasila secara ringkas dan padat. Dan yang ketiga itu menyusun presentasi interaktif agar suasana kelas menjadi lebih hidup dan di dalam kelas itu tidak membosankan. Dan yang keempat itu memanfaatkan fitur video untuk membuat video edukasi. Dan yang kelima adalah kampanye digital, di mana siswa bekerja kelompok membuat konten edukasi seperti gerakan anti perundungan di media sosial. Melalui cara ini, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung mengamalkan di dunia nyata. Kemudian, tentu setiap penerapan media memiliki dua sisi, Pak. Dua sisi. Ada manfaat, ada tantangan. Manfaatnya sajalah kreativitas siswa terasa, minat belajar melonjak, pemahaman materi menjadi lebih mudah, dan literasi digital otomatis meningkat. Namun kita juga tidak boleh menutup mata dengan yang namanya tantangan, karena penggunaan Canva ini sangat bergantung pada jaringan internet yang stabil. Selain itu, masih ada kesenjangan fasilitas seperti keterbatasan perangkat HP, laptop, serta kemampuan digital siswa yang belum merata. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua agar pemanfaatannya bisa didampingi dengan baik. Kemudian sebagai kesimpulan dari presentasi saya malam ini, Pancasila itu harus tetap hidup menjadi kompas moral dan setiap sendi kehidupan bangsa kita. Di era modern ini, pemanfaatan platform digital seperti Canva terbukti menjadi salah satu metode alternatif yang sangat efektif. Inovasi yang menyenangkan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan tersebut kepada generasi-generasi muda. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam penyusunan maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih kepada Bapak dosen. Mari kita bersama-sama menanamkan nilai luhur Pancasila di era digital saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.